Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yaitu tentang graf. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri yaitu Nur Laila, bersama teman saya yaitu Amanda Rahmayanti dan Via Rahma Sringningrum. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Definisi graf. Graf adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan VE. Keterangannya yaitu G adalah graf, V adalah simpul atau vertex atau node, dan E adalah busur atau edge atau arch. Selanjutnya ada sifat-sifat graf, yaitu sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Nah, di sini telah saya sediakan gambar-gambarnya agar lebih mudah dimengerti. Selanjutnya itu sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Dan sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Dan sebuah graf mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Selanjutnya ada jenis-jenis graf. Yang pertama ada graf berarah, yaitu sebuah graf yang sisi atau busurnya berlaku satu arah saja, sesuai dengan arah tanda panah. Selanjutnya ada graf tak berarah, yaitu graf yang sisi atau busurnya bisa berlaku kedua arah. Secara grafik dapat dilihat tidak ada arah panah pada busur. Edge pada undi graf bisa direpresentasikan sebagai garis dengan panah dua arah. Selanjutnya ada graf berbobot. Graf yang sisi atau busurnya memiliki nilai atau bobot. Graf berbobot ini terdiri dari dua jenis, yaitu graf berbobot berlaku satu arah saja dan graf berbobot berlaku dua arah. Selanjutnya ada graf tak berbobot, yaitu graf yang sisi-sisinya tidak terkait dengan nilai apapun, disebut graf tidak berbobot. Selanjutnya ada graf terhubung, yaitu jika terdapat setidaknya satu lintasan di antara setiap pasangan simpul. Selanjutnya ada graf terputus, yaitu jika tidak terdapat lintasan di antara setiap pasangan simpul. Selanjutnya ada multigraf, yaitu memiliki banyak sisi yang menghubungkan pasangan node yang sama. Selanjutnya ada graf padat, yaitu yang jumlah rusuknya mendekati jumlah maksimum rusuknya. Selanjutnya ada graf jarang, yaitu yang jumlah sisinya mendekati jumlah minimal sisinya. Selanjutnya ada istilah dalam graf, yaitu ada vertex, yaitu himpunan node atau titik pada sebuah graf. Selanjutnya ada edge, yaitu garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Selanjutnya yaitu adjacent, yaitu dua buah titik dikatakan berdekatan jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi. Selanjutnya ada wedge, yaitu sebuah graf dikatakan berbobot apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real pada himpunan edge. Selanjutnya ada path, yaitu path adalah walk dengan setiap vertex berbeda. Walk didefinisikan sebagai urutan vertex dan edge, diawali dengan origin vertex dan diakhiri dengan terminus vertex. Selanjutnya yang terakhir ada cycle, yaitu siklus atau sirkuit yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Selanjutnya ada minimum spanning tree atau disingkat dengan MST. Spanning tree adalah sebuah cabang yang terbentuk dari subset edge-edge serta menghubungkan setiap vertex dalam suatu graf. Minimum spanning tree adalah total bobot minimal dari edge-edge yang menghubungkan setiap vertex. Algoritma MST itu terdapat dua jenis, yaitu ada algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Amanda Rahmayanti untuk menjelaskan contoh program graf. Kepadanya saya silahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program graf.
Yang pertama, kita buat kelas baru yaitu kelas graph. Di dalam kelas graph ini, kita membutuhkan sebuah konstruktor karena kita akan mengisi graph-nya dengan simpul. Di dalam kelas graph ini, saya menggunakan linked list. Sini ada linked list G dengan array karena kita akan menyimpan nilai busurnya sesuai dengan parameternya ya, yaitu S. Lalu kita lakukan perulangan untuk mengisi setiap data ke dalam array. Sini for int, I sama dengan 0, I kecil dari G length, I plus plus. Selanjutnya, metode diString override. Metode diString override ini fungsinya sebagai pengubah, karena kalau tidak ada metode ini, nanti tampilannya akan berupa alamat. Kemudian void tambah busur atau add busur. Di sini fungsinya untuk kita mengisi busurnya nanti. Lalu kita buat kelas busur. Di kelas busur ini fungsinya untuk menghubungkan. Karena fungsi untuk menghubungkan, maka kita perlu dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Selanjutnya kita buat kelas main. Kelas main ini fungsinya untuk kita mengisi busur, untuk memanggil objek G yang sudah dibuat. Lalu kita printkan untuk output. Di sini misalnya graph G sama dengan new graph, berapa node-nya. Di sini kita misalkan 4. Lalu kita isikan G tambah busur 0, 1, 2. G tambah busur 1, 3, 2. Ini seterah ya isinya. Mau 1, 2, 3, 2 boleh. Nah, dan di sini karena kita hanya isi 4 busur, jadi busurnya hanya ada 4, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita printkan di sistem outprint, maka akan muncul output seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fia Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi minimum spanning tree. Nah, sebelum masuk ke codingan tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari spanning tree. Minimum spanning tree adalah suatu pohon yang dapat didefinisikan dengan sebuah graf. Graf berarah dan graf tidak berarah adalah subgraf yang setiap node atau simpulnya terkoneksi satu sama lain. Sebuah graf dapat memberikan pohon rentang yang berbeda pada setiap ruasnya. Kita dapat memberikan suatu bobot untuk menentukan suatu nilai. Setiap bobot tersebut akan dibandingkan dengan bobot yang lain yang mengarah pada simpul berikutnya. Selanjutnya akan dipilih bobot yang terkecil. Hal ini akan terus dilakukan sampai menuju simpul tujuan. Nah, di sini yang perlu kita ingat yaitu minimum spanning tree merupakan suatu graf yang memiliki bobot terkecil yang membentuk tree atau pohon. Nah, rumus spanning tree di sini yaitu V sama dengan simpul atau node, E sama dengan tepi atau garis. Jadi, rumus minimum spanning tree adalah E sama dengan V dikurang 1. Nah, langsung saja saya masuk ke implementasi minimum spanning tree. Implementasi minimum spanning tree dalam sebuah program JavaScript. Yang pertama di sini kita buat dulu package-nya yaitu ms3. Seperti yang bisa kita lihat di sini, saya langsung ke SS programnya. Package-nya ms3, selanjutnya kita buat ini.
for import jawabannya. Kelasnya di sini saya buat MS3. Setelah kita buat kelas, kita lanjut ke integernya. Integernya saya memasukkan integer min k supaya hasilnya nanti jelas dari mana datangnya dan apa yang kita cari. Nah, selanjutnya dari integer min k kita buat lagi integer minimalnya sama dengan integer maksimal value. Nah, setelah itu kita buat if-nya match set p sama dengan false. Nah, setelah kita buat itu, kita buat void print msd-nya in parent. Jangan lupa membuat integer graph-nya biar sistem output-nya menghasilkan again atau waste. Selanjutnya, setelah kita buat integer graph-nya, kita buat sistem output di parent. Kita masukkan apa yang kita ingin cari. Kita scroll ke bawah, ada void print msd integer graph. Nah, yang pertama kita masukkan integer parent. Yang berikutnya kita buat integer k. Jangan lupa memasukkan boolean. Setelah itu kita masukkan angka yang ingin kita cari, yaitu k-nya sama dengan 0, parent-nya sama dengan min 1. Nah, di sini minimum spanning tree tadi rumusnya v dikurang 1. Jadi, kita masukkan untuk for integer count-nya v dikurang 1. Setelah kita buat rumusnya, kita buat integer u, dimana min k tadi kita masukkan. Terus untuk for-nya kita masukkan integer v-nya sama dengan 0 dan if-nya graph. Seperti yang bisa kita lihat. Nah, setelah dapat data berikut, kita buat kasih spasi, kita buat print msd parent dan grab, karena yang kita buat tadi parent dan grab. Selanjutnya kita di baris yang ke-50 kita buat public static void main string-nya dengan ms3t sama dengan new ms3. Integer graph-nya kita masukin angka yang data yang ingin kita masukkan tadi, 0, 2, 0, 6, 0, 2, 03 dan seterusnya. Nah, setelah semua datanya kita masukkan, tinggal yang terakhir kita buat t sama dengan t.print msd graph. Nah, setelah program yang tadi ini kita jalankan, menghasilkan outputnya seperti yang bisa kita lihat ini. Boot successful, tidak ada terjadinya error. Nah, inilah output dari program yang kita sudah buat tadi dengan menggunakan graph. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.